Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Ririn Sanusi, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Solok. Di sini saya akan sedikit berbagi bersama teman-teman di channel YouTube saya Ririn Sanusi. Tapi jangan lupa ya teman-teman, tekan tombol subscribe untuk memperbaharui selalu channel saya. Terima kasih teman-teman. Di sini saya akan sedikit berbagi dengan teman-teman mengenai trik-trik jitu untuk kita lulus simulasi mengajar selama 10 menit. Apa teman-teman sudah mendapatkan jadwal simulasi? Nah, tentunya untuk angkatan 6 ini kan sebentar lagi akan ada jadwal simulasi, kemudian wawancara ya teman-teman. Di sini trik yang akan saya kasih yaitu mengenai cara-cara kita pas 10 menit dalam melaksanakan simulasi yang mengajar. Kalau hal yang saya lakukan pada tahap 4 teman-teman, yang pertama saya buat RPP seringkas mungkin, yaitu RPP sederhana hanya 1 lembar teman-teman ya. Kemudian setelah RPP-nya selesai, nanti kita unggah ke akun guru berbagi. Nah, di sana RPP yang kita buat, RPP-nya harus disediakan dengan metodenya, kemudian bahan ajarnya. Di dalam RPP itu kita selipkan di dalamnya bahan ajar, kemudian metode kita di RPP yang sederhana itu. Setelah kita selesai mengunggah RPP, jangan lupa nanti teman-teman konfirmasi ya, agar waktu pelaksanaan simulasinya sudah terjadwal. Kemudian setelah selesai, setelah saya mempersiapkan segala hal-hal untuk simulasi, kemudian saya cari strategi. Pada menit awal saya menggunakan motivasi apa untuk membuat anak-anak di dalam kelas itu mereka semuanya termotivasi. Waktu itu materi saya mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya teman-teman. Waktu itu saya membawa bunga nyata. Saya langsung membawa bunga waktu itu. Kemudian saya langsung memberikan apresiasi kepada siswa saya. Saya langsung menanya, ini apa? Nak, ini gambar apa? Gambar bunga. Kemudian barulah terjadi hubungan timbal balik antara saya dan siswa mengajar pada waktu itu. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus bertanya dulu kepada siswa kita bagaimana keadaannya hari ini, apakah mereka ceria atau tidak. Kemudian kita bisa kasih yel-yel agar mereka bisa bersemangat teman-teman. Kasih yel-yel di pembuka untuk mereka bersemangat. Nanti di penutup kita juga bisa kasih yel-yel untuk pembukanya. Kemudian di menit-menit pertama teman-teman bisa menggunakan waktu selama 2 menit saja teman-teman untuk pembukaan ya. Kemudian di inti ini minimal teman-teman harus 5 menit. Cepat tanggap, kita harus menerangkan materi mana yang poin-poin dari RPP kita tersebut. Boleh menggunakan infokus, juga boleh menggunakan media nyata. Di sesi akhir kita menggunakan waktu yang saya pakai waktu itu 3 menit. Saya langsung untuk evaluasi teman-teman ya. Saya kasih evaluasi. Kemudian setelah evaluasi kami bikin kesimpulan apa materi kita pada hari itu, bikin kesimpulan. Kemudian ada hubungan pertanyaan, hubungan timbal balik dengan siswa. Pada waktu itu juga saya lakukan teman-teman. Setelah itu saya menutup simulasi mengajar saya teman-teman. Nah, setelah menutup waktunya pas 10 menit. Setelah 10 menit asesor kita akan bilang kepada kita, terima kasih ya Bu, waktunya sudah habis ya. Kemudian setelah itu kita akan mulai sesi wawancara teman-teman. Nah, sesi wawancara juga setelah simulasi akan ada wawancara dan akan ada di situ 4 pertanyaan kepada kita teman-teman. Yang pertama, pertanyaan pertama yang dilontarkan kepada saya oleh ibu asesor saya. Di sana saya ada punya 2 asesor wanita dan asesor pria. Kemudian pertanyaan yang pertama, apa kelemahan penampilan Bu Ririn pada hari ini? Nah, beliau tanya seperti itu dan jawaban saya teman-teman, saya menjawab dengan rileks, santai, kemudian jawab dengan jujur sesuai apa yang kita alami pada presentasi kita. Saya jawab penampilan saya
sudah cukup optimal, sudah bagus, sudah bisa mengapresiasi seluruh siswa di dalam kelas, mengajak mereka. Kemudian saya juga menyebutkan kekurangan saya waktu itu. Kemudian apa yang menjadi kekurangan Bu Ririn? Saya menjawab kekurangan saya pada waktu itu, saya karena keburu waktu Pak, saya agak tergesa-gesa, agak lebih kencang dalam memaparkan materi. Mungkin itu kelemahan saya Pak, tapi pada kelebihan saya sudah cukup optimal membuat siswa antusias di dalam simulasi mengajar saya. Kemudian ada lagi pertanyaannya waktu itu, pertanyaannya bagaimana Ibu mengadakan remedial bagi siswa Ibu yang tidak tuntas dalam materi Ibu? Pada waktu itu saya menjawab dengan tegas dan sikap tegas. Cara saya mengadakan remedial bagi siswa yang tidak tuntas, misalnya saya cari lagi materinya, kemudian saya kumpulkan lagi siswa saya yang tidak tuntas, kemudian saya ambil di hari-hari waktu tertentu untuk menuntaskan materi mereka dengan memberi tugas, misalnya tugas rumah, tugas portofolio, itu kan bisa kita lakukan ya Bapak Ibu ya, agar mereka nanti tuntas. Nah itu yang waktu itu saya jawab. Kemudian bagaimana, apa tujuan saya mengikuti program guru penggerak ini? Di sana saya jawab, saya ingin menjadi guru cerdas, guru pinter, agar saya bisa membangkitkan atau menambah wawasan saya dan meningkatkan pendidikan pengajaran saya tentang diri saya sebagai guru, teman-teman. Setelah selesai wawancara, Bapak Asesor menutup pertanyaannya, kemudian kita mengakhirinya dengan saling bertukar pikiran, saling tanya jawab, dan semoga hasil simulasi saya pada waktu itu, saya mengatakan seperti itu kepada Bapak Asesor, mudah-mudahan hasil simulasi saya pada hari ini Pak bisa Bapak pertimbangkan dengan sebaik-baiknya, dan saya sangat berharap sekali untuk lulus pada program guru penggerak ini. Pada waktu itu saya mengucapkan seperti itu, teman-teman. Kemudian teman-teman nantinya di awal nanti jangan lupa ya teman-teman harus memperlihatkan KTP terlebih dulu, karena sebelum mulai jadwal simulasi kita harus memperlihatkan KTP kita, teman-teman. KTP kita, kemudian kita memperkenalkan diri kita kepada Bapak Asesor. Kemudian setelah nanti dikasih tanda kita untuk mulai simulasi, barulah kita akan mulai simulasi. Dan jangan lupa teman-teman ya, persiapkan salah seorang anggota teman-teman untuk mengatur waktu teman-teman ya di belakang ya, sebagai timekeeper. Nanti pas waktu mulai ada aba-aba yang kasih mulai, pas waktu kegiatan inti ada teman-teman saya juga yang kasih gitu. Jadi kita tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru, teman-teman. Ada yang sudah memotivasi kita dan memberi kode kita dari belakang. Itulah trik-trik yang saya lakukan. Kemudian jangan lupa ya, kondisikan kamera kita agar jaringannya lancar dan kameranya bersih, agar kita bisa terlihat oleh asesor kita nanti. Mungkin itu sedikit cerita saya untuk berbagi kepada teman-teman semua di channel YouTube saya. Semoga teman-teman yang menonton channel YouTube saya bisa sukses dalam program guru penggerak ini. Semuanya bisa lancar dan bermudah oleh Allah. Amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.